Kembali lagi di Pojok Debat. Hari ini gue ditemenin sama teman-teman tercinta. Kemarin subuh kita sudah bela-belain bikin video review UCL ya kan. Walaupun memang ya dengan keterbatasan kita waktu ya kan, kejar-kejaran gimana caranya sebelum berbuka, sebelum orang pasti ngabuburit bisa nonton. Makanya kita up tuh video cepet-cepet kan. Masih dihujat ya kan. Mohon maaf ya keterbatasannya ya. Oh baca komen. Nggak baca komen ya. Ya mohon maaf ya, kita memang bukan pandit, kita memang cuma berusaha ngobrolin dan sering upload aja gitu ya. Dan kali kalau misalnya dapat waktu 12 jam dimana kayak kalau lu pada kan rata-rata bisa baca dulu kan, bangun tidur baca-baca enak ya kan, dapat dari grup enak. Kita kan enggak gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita akan membahas IPL Game Week 29 plus final Carabao Cup 2025. Kita mulai aja, let's go. Let's go. Sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe, nyalain notification bell-nya. Ingat, kita nggak akan bisa ngelakuin ini tanpa support kalian. Jadi gue butuh banget subscribe-nya dan input-inputnya di kolom komen. Dan buat kalian yang mau tambah deket sama Grombol, follow semua akun sosmednya, ikut join grup Telegram kita, ada di deskripsi. Dan bisa follow akun-akun kita, talent yang ada di sini. Untuk lo fans Chelsea bisa follow IG gue @olelatas. Buat kalian fans Liverpool, ada Bang Ali dengan akun @rasisriindonesia. Sama Ali Naki. Sama Ali Naki Aku sangat bos, 2 akun bos. Satu. Dan Bang Basya dengan akun Arsenalnya yang jarang ngepost @arsenalfox. Maafin ya guys ya. Tolong bantu saya salah ngomong. Bantu saya untuk komen di Arsenal Fox supaya saya sering upload ya. Iya. Udah lanjut. Dan Bang Karim di @karimnasar. Oke. Sama Karim Nasar lagi, dia boleh 2. Oh iya. @karimnasar 2. Karim Nasar lagi. Oh ada @karimnasar dan @karimnasar lagi. Yang itu non bola lah, nggak usah dipromosin. Itu non bola. Oke. Nggak usah dipromosin. Terakhir upload 2 bulan. Oke, kita mulai dari IPL dulu kali ya, Carabao Cup kita terakhir. Ada game yang seru. Ini kalau gue lihat menariknya IPL hari ini, gue mau ingetin adalah di perebutan Champions League. Yes. Memang kalau misalnya juara kita udah lihat kalau Liverpool sudah, tolong jangan ada ini interupsi. Ale biasa. Kalau misalnya pucuk kita udah tahu Liverpool jauh banget jaraknya sama Arsenal, berbeda 15, sementara ini di minggu ini kalau Arsenal menang berbeda 12. Jadi kemungkinan besar dipegang Liverpool. Arsenal juga kokoh, paling berbutan sama Forest di posisi kedua. Namun untuk posisi 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 ini cenderung rapat. Chelsea di posisi 4 dengan poin 49 sampai Fulham di posisi 10 itu posisinya 42. Jadi posisi 4 dan 10 itu berbeda hanya 7 poin. Nah, dalam perebutan Champions League ini ada 2 tim yang lagi fight, yaitu City dan Brighton yang akan ketemu minggu ini di kandang City di Etihad Stadium. Melihat performance Hurduler, kawan-kawan, Hurduler ini lagi 7 games in a row, all competitions. Untuk di IPL dia menang 4 kali in a row. Untuk City dia papan catur. Dia black and white. Dia menang kalah. Nah, gimana nih kalian ngelihatnya? Siapa yang kira-kira punya giroh atau semangat lebih untuk fight ke Champions League? Ini lagi gue dulu ya. Ayo. Untuk di atas kertas pasti kita melihat City punya kekuasaan, apalagi dia bermain di home. Kertas apa pilih? Kertas AVS. Ya, orang ngomong di atas kertas maksudnya kertas apa? Kertas AVS atau portofolio, terserah lo. Oke. Lanjut, di atas kertas pasti City punya keunggulan, apalagi dia bermain di home. Dan secara permainan secara permainan dari segi permainan Brighton kita juga lihat dia tidak akan mau menyongkong di bawah terus, dia berusaha untuk naik ke atas. Ini bakal menjadi pertandingan yang menurut gua bisa menjadi adrenalin untuk Brighton. Dia harus menang di pertandingan ini. Ya kalau kita lihat skuad lah pasti semua tim harus menang tiap game. Southampton udah nggak ada rasa untuk menang. Tapi dia kalau misalnya dia menang terus 12 game terakhir misalnya let's say Southampton 12 game menang terus. Gini Rim, apakah dia degradasi? Bukan, gini. Enggak. Gini maksud gua kita ngelihat juga dari situasi kondisi klub. Paham nggak? Tim mana yang datang nggak mau menang? Southampton nggak mau menang.
untuk saat ini ya. Lu lihat berapa kali dia bisa, kalah. Itu nggak bisa menang, bukan nggak mau menang. Nggak, definisi nggak mau menang tuh gimana? Maksudnya gimana? Nggak mau bukan nggak mau menang ya, tapi dia melihat situasinya bahwa tim gue ini sekarang lagi nggak bisa buat untuk menang gitu. Maksudnya loh, dengan draw aja tuh cukup baik gitu. Jadi draw nyari aja draw. Cukup baik, iya. Itu maksudnya. Pulang datang untuk dengan niat membawa 1 poin. Iya, kita menang kemungkinan tidak akan terjadi. Draw pun itu yang menjadi yang terbaik buat kita. Paham nggak sih? Nggak. Sekarang lu Southampton lawan Arsenal deh atau Liverpool yang untuk pucuk lah. Dia berasa gue harus menang. Iyalah. Nggak akan bisa. Ya kemarin aja lu menang tipis. Iya, kemarin 3-1. Nah, kemarin lu menang 2-1. 3-1 ya. Iya, menang lu bantu penalti. Nah, ini kita kembali ke game City sama Brighton. Menariknya di leg 1 di kandang Brighton di Amex itu kalah City 2-1. Memang waktu itu November 2024 City lagi buruk-buruknya gitu kan. Nah, dengan performance yang sekarang dan Hurzeler yang lagi on fire juga, ini akan menjadi pertandingan yang seru. Menurut Basya gimana? Menurut gua nih main di home City kan, main di kandang, main di kandang. Jadi Karim ini baperan ya Karim ya. Sebentar gue ke lu, sabar aja. Iya. Tapi menurut gua ini game yang lagi-lagi Brighton kan mainnya juga direct, mungkin agak seperti kayak Nottingham Forest tapi di sistem yang berbeda gitu loh cara mainnya. Tapi menurut gua ini bakal jadi game yang bukan mudah tapi City bisa menang lah karena City kemarin habis kalah lawan Forest, dia akan datang dengan game ini dengan dia udah nggak main di mana-mana kan, udah nggak ada kans, paling di FA Cup doang deh sekarang ya, cuma tinggal di City FA Cup. masih ada nggak FA Cup? FA Cup kan Nggak ada. City nggak ada. kemarin kalah emang. Coba dicek tolong. Oke, Ya, lanjut. paling di FA Cup doang, di Champions sudah nggak ada, dia pasti bakal all out untuk nge-secure Champions League spot. Menurut gua ini City dengan mentalitasnya juga dan aneh ya kalau City di Europa League, bayangkan. Iya. Menurut gua masih ada FA Cup. Bournemouth kan. Jadi menurut gua akan nggak sustain untuk plannya mereka yang mau rebuild habis-habisan di transfer window nanti ketika banyak pemain yang mau keluar. Dia kan ada rumornya mau beli 7 pemain kalau nggak salah, karena secara keuangan dia harus masuk ke Champions League. Secara ya keuangan sih banyak ya, tapi secara apa sih namanya? Enggak, PSR kan PSR-nya. Iya. Secara PSR-nya harus. Jadi dia bakal benar all out di game lawan Brighton ini. Paling Brighton bisa matikan City ya. Di tengah punya Baleba yang sangat kuat. Jadi mungkin lini tengah tuh bisa jadi kayak battle tuh di lini tengah. Tapi jangan lupa, menurut gue mereka nggak terlalu takut sama PSR. Jangan lupa mereka punya stok anak akademi yang sangat banyak. Oh ya bisa sih. Hari ini yang bisa dijual. Bisa dijual dengan harga bagus. Siapa yang cedera tuh Norwegia? Awal musim Oscar Bob, McAtee. Terus siapa lagi sih? Ada beberapa 3-4 nama lagi yang main di Community Shield. Yang backnya itu siapa? Simpson siapa? Pusey. Iya, Pusey. Jadi itu bakal jadi amunisi jalan ninjanya mereka tuh buat namatin diri dari PSR gitu. Menurut lu gimana Rim? Gantian sama Karim? Enggak, sebelum lanjut tolong rambutnya Basya agak dikatasin, saya enak liatnya. Nah. Oh iya. Sorry. Gimana Rim? Ya. Terus. Jangan gitu. Lanjut. Terus. Oh iya. Jadi kalau misalnya menurut gue ini bakal jadi match gampang buat City. Gue ngerasa bakal ada pembantaian karena Brighton terbuka. City suka kalau misalnya terbuka. Dengan taktik barunya direct passingnya si Jose Mourinho, Pep Guardiola. Ya biar gue tahu pada dengerin aja. Pep Guardiola menurut gue ini bakal jadi match yang menurut gue Brighton gak ada kemungkinan menang sama sekali. 0%. 5. 5. Berarti ada kemungkinan kecil. Iya, cuman kalau kita bahas ke logika, man. Kalau lebih besar itu pokoknya hitungannya nggak semuanya tuh. Itu. Apa gimana jelasin? Apa? Logika semuanya itu nggak 100%, man. Cuman kalau mayoritas udah dimasukin ke semuanya. Begitu. Tripoli. Jadi kita lihat ini akan menjadi pertandingan seru guys, untuk stay tune di game ini karena menurut gue IPL lagi seru-serunya. Memang secara juara cukup clear,
Tapi untuk Champions League masih seru banget, Betul. masih ketat banget. Sama Chelsea pun di posisi 4 tidak aman sama sekali karena hanya berbeda 2 dari City di bawahnya. gue nambahin dikit, kesusahannya City bakal karena dia wingbacknya kanannya jelek banget menurut gue, yang bisa di Mitoma. bisa berdansa di situ. Eksploitasi di situ ya. Betul. Menurut gua itu doang yang poin jeleknya. Cuman kalau misalnya Nico Gonzalez main dan lain-lain main, ya ini bakal jadi match yang ya Joao Pedro sebenarnya udah mulai kembali juga ya, udah mulai subur. betul. Di awal musim dia subur, lalu terkena cedera, habis itu sempat mampet, sekarang mulai subur lagi nih. Kipernya siapa sih Brighton lah? Verbruggen. Verbruggen lumayan sih. Ada Yankuba Minteh juga Yes. yang bisa menjadi pembeda. Mitoma kan udah gak pernah dipakai ya? Ada Simon Adingra Masih dipakai? Enggak, babak kedua biasa masuk. Enggak, masih Oh, starting. Bukannya dia punya pemain yang pemain winger? Adingra tuh cadangan. Adingra cadangan. Startingnya Adingra Mitoma. cadangan. Mitoma sama Minteh. Oh, mungkin karena pelatih baru ya. Enggak, Mitoma sama Minteh. Enggak, minta main terus. Main Terus terus. sempat dimasukin di babak kedua Itu, beberapa itu kali. karena mungkin. cedera mungkin apa berapa match. Oke, kita ke game selanjutnya. Ada Leicester melawan United. Ruud van Nistelrooy. Ini kali pertama udah kali kedua ketemu sama MU. Hah? Kedua. Oh, jadi waktu dia di Leicester ketemu MU. Eva. Oh, Eva udah ketemu Yang di goal MU. Oke. Ini akan ketemu MU lagi. Pertandingan yang sebenarnya harusnya di atas kertas bisa dimaksimalisasi sama United karena ini Leicester 5 game berturut-turut kalah, ya kan? Jujur Arfian memadu timnya sangat baik. Gue ngeliat permainannya cukup baik. Bagaimana mereka progresi bola, passing pendeknya, struktur passing pendeknya, di mana mereka banyak rotasi-rotasi yang baik. Tapi nggak tahu kenapa, apakah personilnya, Personil. kurang kan? Lagi-lagi Lewis Hamilton kita suruh nyetir mobil yang nggak ada mesinnya juga yang nggak juara. Nah itu dia. Itu dia. Namun kita juga ingat Amorim ngomong I include myself in that part of underperforming. Yes. Artinya dia Amorim secara lapang dada mengakui kalau dia ada peran dari turunnya MU, turun performanya MU. Nah ini refleksi dulu ke match United last match lawan Arsenal seri. Sebelumnya menang, sebelumnya seri, sebelumnya kalah. Jadi dalam 5 game hanya mendapatkan 1 win. Nah ini gimana? Apakah ini akan menjadi game yang bisa membuat Amorim bounce? Karena setiap game matters, Rim. Betul. Di sepak bola setiap game matters, bukan hanya secara skor, tapi secara ritme. Betul. Kalau udah bounce secara ritme, lu bisa ngikut tuh. Nah apakah Leicester ini momentum yang tepat untuk bounce? Jadi gua nggak tahu aslinya mau tepat atau enggak. Soalnya Amorim ngomong, right now we need points. Right now we need win. Sistemnya dia lagi sedikit diubah-ubah sama dia. Dimana dia nggak sesaklek itu banget. Dia mencoba suatu hal yang baru. Yang penting, ya udah lu sekarang nonton MU yang sekarang, udah bakal begini. Iya, insya Allah menang deh gitu. Apakah cedera masih menjadi isu utama? Tidak, kita nggak pernah. Tapi ini banyak loh list cederanya. Coba gue baca ini. Yang udah fit tolong diinfo. Yo. Altay Baindir, Luke Shaw, Lisandro Martinez, Johnny Evans, Kobe Mainu, Ahmad Diallo, Mason Mount. The Judas is back baby. Oh, udah balik. Dan Amorim ngotot untuk nih orang main. Oke. Karena dia ngerasa Mason Mount adalah nomor 10 yang dicari. Ugarte, Dorgu, suspend. Ugarte kan udah mulai main lagi. Dorgu masih suspend juga kan? Dorgu masih suspend. Ya, jadi dengan firepower yang ada, lu ngerasa sama nggak sama tadi statement tadi? Apa nih? Gue tadi statement apa? Tadi soal bounce itu. Saya lupa. Kalau bilang Amorim beda style, pokoknya dia yang penting menang. Yang penting menang menurut gue. Dia bisa nggak dimaksimalisasi dengan keadaan squad yang banyak yang kosong gitu? Betul menurut gue. Harus memainkan Lindelof, harus memainkan Casemiro lagi. Ini kan Casemiro, Lindelof, Eriksen lah let's say. Ini kan apa ya, luka lama atau bekas borok ETH gitu loh. Betul. Yang sebenarnya bukan warnanya Amorim. Ibarat abis mandi tapi pakai celana Bekas. Iya sama aja. Iya. Nggak, gue ngerasa di match ini gue tuh pengen sampai di akhir season ini udah kita istirahatin pemain-pemain tua, kita gambling di pemain muda aja. Contoh. Aiden Heaven. Oke, center back nggak usah mainin Lindelof, bisa opsi utamanya Aiden Heaven. Terus Toby Collier opsinya Casemiro. Terus Harry Hamas.
Harry Amas apa posisinya? Left wing back. Left wing back Iya. untuk gantiin Dorgu sementara. Betul. Oke. And the one and only. Siapa? The one that will succeed. Everyone know the name. Cido. Cido B. Martin. Cido B. Martin. Itu dia. Untuk menjadi ujung Gantinya tombak. Hojlund. Ujung tombak. Di belakangnya tetap ada Zirkzee. Ada. Let's talk Zirkzee. Yes. Ini pemain bagus sebenarnya. Itu gue juga suka. Cuma letoy. Dia lebih ke masih di otak dia dapat bola gocek nih. Dapat bola asyik kayak Dan dia fetish sama ngolongin orang. Jujur. Fetish. Itu parah, mentok dia. itu. Mentok kan? Mentok dia. Kalau gum dia langsung itu dia. Kalau Tapi semuanya mungkin apakah kalau kita pikir-pikir ya, sering-sering jatuh di dalam deket box penalti oke loh. oke. Untuk free kicknya Bruno. Itu dia. Hah? 2 free kick terakhir, 2 gol. Heeh. Sebelumnya mana? Kayak sering-sering jatuh aja deh. Sebelumnya mana? Ada yang rendah kan bolanya lawan apa tuh ya? Gua lupa Ada. lawan siapa ya. Ada. Lawan ini Sociedad. Terus ya ya? Bukan. dong. Sebelum Zirkzee- Fulham. Zirkzee Kan Zirkzee. Zirkzee. Oh, Fulham yang kalah di FA. Oh yang kalah di iya. Ya, Fulham. Santai. Lawan Fulham yang kalah di FA. Iya lawan Fulham ya itu. Gue ngelihat ya cuman kita nggak mau sampai Bruno terus gitu kan. Iya. Yang lain gitu nggak apa-apa. Cuman gue udah mulai enjoy sedikit nontonnya sekarang. Udah mulai ngeliat ini tim gue shapingnya bakal jadi kayak gini nih. Gue berharap di transfer window 20 pemain keluar. Pokoknya 20 pemain keluar, mau loan, mau transfer. Soalnya ini yang Amorim lakukan di Sporting. Dimana di transfer window 20 pemain dikeluarin. Oke. Mau loan, mau transfer, keluar. Oke. Bedol desa. Bedol. Kita open heart surgery. Open heart surgery. Udah wajib menurut gua. Sekarang jika Real Madrid calling for Bruno Fernandes gimana? Ambil deh. Gimana? Yakin lo? Iya kita butuh duitnya. Radcliffe tuh bilang. Iya, kita nggak punya duit. Oh, Radcliffe parah sih belakangnya. Iya. Radcliffe parah sih. Nah, makanya kalau apa yang apa aja? Lo tahu kan statement borok Radcliffe soal Iya. duit. sebelum situ sebenarnya statement gue yang bilang berapa minggu yang lalu yang gue ngerasa saatnya Amorim harus lebih fleksibel lagi karena Indian ya lu harus nyampe ke Eropa kan, baik itu lu di Liga atau lu menang melalui Champions League gitu. Iya. Yang mana malam ini akan main nih lawan Sociedad leg kedua. Dan akhirnya tadi Karim udah bilang juga akhirnya Amorim udah mulai sedikit fleksibel karena ya, lu mau nyoba chemistry gimana, lu mau nyoba ngebangun filosofi lu tapi lu nggak dapat poin on the board, lu nggak lolos Iya. ke Eropa, ditambah statementnya Radcliffe yang dia bilang kita uangnya udah mau habis nih, itu udah dari investment 300 yang dia kasih, itu udah mau habis, makanya dia ngekat semuanya. Apa aja nih Kat? Tuh penonton Yang pengen tahu dikat nih. tuh adalah pertama Ferguson. Dia bilang dia datang, dia ngomong di statement, dia ngomong ke Ferguson bahwa kita udah nggak bisa bayar lu lagi 2M setahun. Habis itu akhirnya Ferguson beberapa hari kemudian balik, oke gua mundur, dia mundur kan, Ferguson dia mundur, akhirnya udah nggak lagi dibayar. Terus ngomongin, nah yang 40.000 ini gua agak nggak ngerti nih, tapi kalau dari statementnya Gary Neville adalah 40.000 ex-player lah, jadi ex-player tuh masih ada yang dibayar untuk apa gitu, gua nggak Jadi tahu. charity. Charity. Charity itu buat ngebantu Ex-player, Ini mana di situ 40.000. 40.000. Dipotong juga. 40.000 per Dipotong. orang. Astaga. Dipotong. Tahu gua tuh 40.000 per orang apa? Ya itu gua nggak paham deh. Baru. Pokoknya itu. Dasar kok miskin. Astaga. Terus- Masa orang buat charity dipotong. Makanya terus ngomongin Charity buat pemain. Iya, ex Jadi, pemain, ini ex-pemain tuh loyalis. bukan pemain umur 90 lah, ini pemain umur Tahu, tahun yang 80, lansia-lansia 70, kan? lansia-lansia. Iya. Era-eranya Makanya Bobby istighfar Charlton gue. gitu-gitu mungkin. pension fund. Iya, minta deh dapat negaranya. Nah, habis itu juga yang masalah itu yang petugas staff-staff yang udah nggak dapat makan siang, yang sekarang dikasih cuman coffee dan roti kalau nggak salah. Roti and tomato soup. Dan tomato soup. Jadi kan lumayan tuh hemat. Enak loh itu. Kalian pernah nyoba gak guys? Itu enak loh. Jadi mereka harus Setiap siap-siap hari enak cuma. siap-siap bawa bekal dari rumah atau beli jajan di sekitar Ya mungkin menurut gua kalau kita ngeliat seperti ini adalah opportunity terbesar untuk Indonesia maju. Ke Indonesia. Program Pak Prabowo bisa kita Makan gratis. makan siang gratis, boleh kita kasih ke Old Trafford. Dibanding siswa-siswa kayaknya lebih butuh. Ya, jadi Gua rasa seperti itu. ngomongin Apa tidak itu mau dicoba? itu bisa hemat 1 juta pound sterling per tahunnya juga. Jadi ya dia udah ngehemat 3 juta tuh sama Ferguson sama yang Transportasi. ini. Transportasi juga yang Nggak boleh naik di-manage, pesawat, nggak naik naik pesawat. kereta.
Nah, dari zaman Ten Hag juga kita sering naik kereta. Enggak. Le, Nggak ada pemain kelas MU naik kereta, Le, nggak ada. berkali-kali di naik kereta. Kenapa sekarang naik kereta lu problem sih? Berkali-kali emang kita demen naik kereta. Kebetulan kita angker, bos. Masa nggak ada private jet? Ya nggak terus-terusan, Le. Masa Rim? Private jet tuh lingkungan. Lingkungan apa? Terus pas, lu harus tahu residualnya private jet itu untuk karbon monoksida. Itu nggak bagus. Kita ngomongin after. After minyak udah mau habis. Udah mau habis. After nggak bagus. Gila, alasannya tuh ada aja itu orang. Tapi di antara itu, Emi juga sedang berbahagia, dia sedang membangun the new Old Trafford. Dan fun fact, 1 Juli training ground kita udah bagus. Iya. Jadi Tapi di new Old Trafford ini agak Ngaruh lucu nggak? ya. Ngaruh nggak? lagi-lagi Ngaruh nggak? kurser. Iya. Ngaruh nggak? Ngaruh nggak? 1 Juli, Le. Iya ngaruh nggak? Iya, 1 Juli kita tahunya, Le. Oh, nggak ngaruh nggak ke timnya? Ngaruh dong, training ground bagus, Le. Oke. Alat gym baru le. Shoulder press itu biasanya udah hitam-hitam tuh kan. Ganti bulan Juli. Enggak, Udah Rim. karata. Dicat. BerKCR ya. Gua mau tanya sama lu, Rim. Gua mau jawab. Gua mau tanya sama Gua lu. nggak mau jawab. Gini, ini ada 2. Oke. Ya, yang pertama, lu nggak lihat Hollywood berapa pertandingan terakhir kuning, Rim, orange. Gini. Ini masih nge-defense terus. Yang kedua belum. Dia Yang bilang kedua, Bobby Martin loh tadi baru bilang. Gue juga bingung. Enggak. Lanjut. Kenapa jadi kan Hollywood? Hollywood bakal dimainin pasti Nggak, dia lawan. bilang tadi dia pengennya Cido yang main. Nah, emang gantiin. kan Ya, Yang maka kedua, pertanyaannya yang kedua. adalah Hollywood ini kok masih dimainin terus? Yang kedua. Yang kedua, kalau Bruno mau dijual siapa yang gendong MU? Ya, kita nggak tahu. We'll never know. Play in the future. S-team. Ya play S-team. Tim, iya. S-team nggak S-team. Iya, S-team. 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 As a team. As a team. Dia kalau ngomong Gini, S-team. gue nggak mau Bruno dijual. Gue nggak mau. Gue S-team. stres nangis gue kalau Bruno dijual mungkin. Kemarin Rashford dijual aja lu sedih. Sekarang Iya. malah Bruno pengen dijual. Lu ngerti gak sih? Tahu gara-gara dana kan. Kita butuh Iya, dana at the end kan. of the day kalau misalnya Bruno. Kenapa nggak Onana yang dijual atau apa? Iya, sebar tuh kejual juga. Ya Oh, kenapa semua kok? ya? Nggak ada satupun pemain hari ini yang lu mau pertahanin. Sekarang. Hah? Yang mau gue bertahanin. Dorgu, Amat, Dorgu, Amat, Ugarte. sorry. Dorgu, Messi, Ugarte. Ugarte pun gue 50-50. Iya. Gue masih ingat ya. Enggak apa-apa. Caicedo, Gravenberch, Nggak, Ugarte. nggak apa-apa. Nggak, 50-50. salah. Gravenberch, Ugarte. Salah 50-50. Iya. Nggak ada lagi Siapa? udah habis. Maguire gue mau masih. Oh my god, oke. Euro oke. Enggak, Højlund nih Mas Druk. Gini. Højlund kita tahu kalau dia top skor Champions League loh. Gak guys, jawab season pertanyaan lalu. gue yang tentang Hollywood. Faktor dua apa season- sih? dua Cuma season lalu. group stage. Dia hampir top skor loh hitungannya. Group stage. Gol dia 3 game apa berapa game? 5 gol 6 gol. Iya. Ya enggak gini. Højlund kalau main gimana nih? Gue cinta loh sama dia loh. Enggak, sama Darwin aja gue masih pegang Darwin loh, Rim. Hollywood sama Kasih Højlund tim yang bisa ngasih bola ke dia beneran. Kalau dia udah pakai posisi lari, capping, shoot, gol. Shoot pakai weak foot. Shoot pakai weak foot, gol. Gol. Pasti. Jadi istilahnya finishing dia bisa, tapi untuk megang bola, dribble bola nggak bisa. Confidence yang hilang. Sekarang yang dia lagi rasain. Sampai Peter Schmeichel aja ngobrol sama dia. Sampai Ngomong apa? keke jal. Gitu. Kayak jauh. Iya, katanya anak pesana. Nah, tapi yang stadion tadi menarik sih lah, yang kalau bisa dia kan proyeksinya 2030 jadi tuh 100.000 ngelebihin Wembley, dan ada kemungkinan revenue-nya bakal lebih tinggi daripada Madrid bisa 2033. 2033 itu punya proyeksinya adalah MU mungkin bisa jadi tim Pindah atau renovasi itu? pindah. Pindah. Jadi ada kemungkinan MU di 2030 ke atas bakal punya revenue yang paling besar sedunia. Gue maunya sekarang tapi gimana? Jadi cuman ya harus berdarah-darah ke sananya. Ya enjoy lah, enjoy sama kayak pas gua fase Emirates. Rasain. Tidak. Rasain tuh 8 tahun di Itu Emirates. stadium kita yang biayain pemerintahan. Oh iya? Santai. Kok bisa? Enggak semua dong, semua. Kan MU swasta. Atau gue juga bingung. Masa semua. Oke, kita ke game selanjutnya. Ini ada game terbesar di minggu ini di IPL. Ada Derby London Terbesar. untuk membuktikan Oh, iya.
London nih yang biru atau merah. Ada Arsenal yang akan menjamu Chelsea di Emirates Stadium. Arsenal sebagai tim yang cukup konsisten di EPL 2-3 tahun terakhir melawan Chelsea yang gimana ya saya ceritain ya. Chelsea yang warnanya sangat banyak sekali berapa tahun terakhir. Dari era kepergian Roman Abramovich sampai hari ini di tangan Todd Boehly. Nah, gue ngelihat ini jujur sebagai fans Chelsea sebagai game yang ini bakal berakhir draw. Ini bakal game yang boring, ya kan? Karena ini gak akan kayak tahun lalu di mana Chelsea bisa dipukul Arsenal 5-0. Karena tahun lalu itu di bawah Pochettino kita tempat bermain terlalu terbuka, defensive line terlalu tinggi, pemain tidak banyak disiplin. Tapi hari ini berbeda. Mungkin kita masih punya flaws, Chelsea masih punya kekurangan. Tapi gue yakin banget Enzo Maresca dengan darah Italinya dia akan sangat fokus sama bertahan. Dia akan rigid dalam bertahan dan ini akan terlihat seperti leg 1 di Stamford Bridge, ini akan alot. Setuju gak? Ketika kita mendengar dua London ya, yang Arsenalnya nggak ada striker, yang Chelsea-nya belum dapat momentum dia harus menang. Ya kalau gue setuju sih ini bakal jadi boring banget. Kita tahu Arsenal lawan MU aja kayak enggak dalam artian Arsenal buat nyerang aja dia butuh finishing yang akurat, tapi dia nggak ada saat ini. Ya walaupun kita tahu Martinelli udah balik juga bakal apa ya kalau dikatakan melempem lah, kalau bahasa melempem itu dingin, jadi nggak mungkin ada penyerangan Arsenal yang krusial. mau dominasi bola, mau pegang bola, mau possess, mau muter-muter menekan gitu tinggi, terus. tapi maksudnya minim kreativitas lah. Gitu. Iya. Kedua, Chelsea di saat dapat turnover, dapat kesempatan untuk counter, Chelsea tidak mau counter. Enzo Maresca tidak suka permainan cepat. Jadi kita akan melihat dua tim saling megang bola, gitu. Cuman harga diri sih deh. Arsenal bakal gimana pun caranya dia main di kandang. Itu yang gue takutin sebenarnya. Lanjut. Arsenal sabar mau dulu. Oke. Ya, Arsenal di Europa League kemarin, Europa League emang gue MU Europa League. Arsenal di Champions League. Yalah, baru masuk Champions League aja. Iya makanya salah ngomong kan. Arsenal di Champions League. Gue keselibut ngomong, masa nggak boleh ngebalikin. Dua. Tahun ini. Tahun ini. MU 1 Europa League. Yeah. Terus? Sudah mengistirahatkan beberapa pemain kunci, jadi cuma kemarin tuh yang main pemain yang benar kunci core player yang main itu cuma 3 saat lawan PSV, si Raya, Declan Rice sama Gabriel. Sisanya adalah White yang baru kembali, terus MLS yang masih kadang main kadang enggak. Terus kemarin tuh trio startingnya juga kan siapa sih, Sterling, Merino dan Tierney. Jadi pas gue akan ngelihat ya Nwaneri bakal start, trionya bakal Trossard. Mungkin Martinelli akan main dari awal ya. Gue ngelihatnya Trossard, Martinelli sama Nwaneri akan main. Iya. Trossard, Martinelli, Trossard tengah. Bukan Merino. Enggak, gue ngelihatnya kalau Martinelli udah 90 menit match fit, gue yakin Martinelli akan starting di kiri, Trossard di tengah, Nwaneri kanan. Pertanyaannya bukan di kiri bagusan Martinelli apa Trossard. Kita tahu kalau Martinelli lebih bagus daripada Trossard. Pertanyaannya apakah Trossard lebih baik daripada Merino di tengah? Ya kalau baik apa enggak sebenarnya ya Trossard pertama lebih punya apa ya kayak lebih, karena dia penyerang, dia forward, dia lebih punya house goal lebih tinggi daripada Merino. Itu yang pertama. Merino kan punya keunggulan di tingginya, di movementnya. Tapi Trossard satu sisi dia movementnya itu sangat versatile. Dia bisa main tiba-tiba main kiri, ke kanan, mundur ke tengah gitu. Jadi ketika tiga-tiganya fit, gue ngerasa Arteta akan mainin tiga-tiga forward gitu. Yeah. Kemarin kan main Merino karena Martinelli-nya nggak fit. Tapi karena mereka tidak fit, ya pasti gue yakin dia akan main. Tergantung match fitnya Martinelli gimana, karena kemarin Martinelli masuk babak kedua juga kan lawan PSV. Harusnya udah dipersiapkan untuk lawan Chelsea. Ya kalau tengah nggak akan jauh beda. Partey, Odegaard, Rice lagi akan kembali di tengah. Belakang Timber akan balik lagi. Kirinya nih yang gue masih nggak tahu apakah akan mainin Calafiori atau MLS. Tapi kalau ngomongin konsiderasi gol, Timber kenapa? Timber kanan. Oh iya kanan. Kalau ngomongin konsiderasi ingin lebih nyetak gol, lebih kreatif lagi ya pasti Calafiori. Kalau mau ngincer lebih tim, lebih balance antara belakang ke tengah, MLS akan main lagi. Gitu loh. Jadi tergantung konsiderasinya Arteta seperti apa. Kalau ngelawan Chelsea sih
gue rasa Chelsea ada hal yang berbeda dari beberapa match sebelumnya. Sempat ada downhill turun. Gue ngerasa sekarang mainnya lebih, pemain tuh posisinya lebih banyak rotasi, lebih banyak muter, lebih banyak yang ini di sini, ini di sini. Cucurella banyak overlap ke kotak penalti dan segala macam. Jadi gue setuju sama lu, bakal lebih banyak main possession ini Chelsea bakal megang, Arsenal bakal megang, tapi mungkin Arsenal bakal lebih dominate, Chelsea bakal lebih defensif. Ya gue ngerasa ini bisa juga ditentuin dari set piece juga. Set piece lu masih defensif, set piece-nya masih belum terlalu kuat. Kita belum golin lama, tapi ya kita musim ini banyak nyetak gol, jadi bukan nggak mungkin bakal balik lagi match ini. Tapi seharusnya bisa lah nih. Gue nggak setuju kalau bilang nih game nggak seru, karena derby London selalu seru. Baik itu Arsenal Chelsea Spurs, Arsenal Spurs. Pokoknya semua derby London selalu seru. Nggak pernah nggak seru. Yang gue harapin di game ini adalah kembalinya Romeo Lavia yang udah mulai latihan. Gue harapin dia main sebagai holding midfielder, Caicedo nomor 8 dan Enzo di depannya. Gitu. Jadi gue berharap Palmer nggak main di nomor 10 tapi bermain di right wing, namun nanti dia masuk ke dalam sebagai inside forward. Lalu ada Gusto atau James yang melipir di kanan. Itu harapan gue, karena dengan adanya Lavia ini mampu menahan progresi bola Arsenal dari tengah. Jadi dia bakal membuat Arsenal mau nggak mau dengan duet Caicedo sama Lavia, mau nggak mau Arsenal main dari pinggir. Itu harapan gue. Dan di saat Arsenal main dari pinggir, gue ngerasa kita punya unggulan lah untuk 1v1 sama winger-wingernya yang nggak ada Saka. Kita ngomong nggak ada Saka nih hari gitu kan. Adanya Martinelli yang kita tahu 1v1-nya juga kurang lebih. Martinelli lebih cenderung lebih bagus kalau transisi. Tapi kalau misalnya 1v1 nggak terlalu bagus gitu. Tapi ada beberapa hal yang berbeda dari match PSV kemarin tuh, banyak yang di highlight juga yang gue baca juga dan gue lihat. Karena gue nonton Madrid kita kemarin kan, nggak nonton Arsenal. Beberapa akun Arsenal tuh menganalisis bahwa banyak banget lawan PSV kemarin Arsenal mencoba main diagonal pass ke tengah. Jadi apakah itu cuma momentum aja karena lawan PSV atau emang bakal lebih sering dipakai, kita nggak tahu. Karena ini hal-hal yang udah dipakai 2 tahun lalu. Musim ini kan lebih cenderung main kanan. Terus kalau ngomongin dari kanan juga, kalau ngeliat gol Arsenal away ke Chelsea kemarin itu kan crossing dari kanan, tapi siapa yang golin gue lupa, yang sini dapat space kosong tuh. Declan Rice. Martinelli yang golin. Siapa? Yang golin Martinelli yang golin. Jadi ya Chelsea juga harus aware sama itu, kayak movement pasnya Arsenal ke dalam box, karena bukan cuma karena kita dari kanan habis itu kita nggak bisa masukin bola ke box, tapi bakal banyak movement Rice masuk ke box, mungkin Partey juga masuk, ini masuk. Jadi gimana cara Chelsea ngedefense-nya aja sih. Nah malam ini di take hari Kamis, malam ini Chelsea akan menghadapi Copenhagen di leg kedua UECL, UEFA Conference League. Gue berharap Palmer main. Harapan gue Palmer main dan mendapatkan performance yang baik, gol atau assist. Karena apa? Gue nggak mau dia datang ke Emirates Stadium dengan keadaan bapuk. Mode bapuk itu belum hilang gitu. Kan terakhir nih bapuk dia nih. Gue nggak mau Palmer balik ke Emirates dengan keadaan mode bapuk. Jadi harapan gue malam ini dia main, dapetin sesuatu, energi balik, energi positif. Jadi masuk ke Emirates bisa menjadi pembeda antara gitu. The floor is yours. Ya kalau menurut saya ya, ini akan satu dari 2 hal akan terjadi. Antara Chelsea menang tipis, kalau nggak Arsenal bantai. 2 itu agak kontras loh. Oh iya, saya setuju. Kenapa kontras begitu? Itu jauh loh itu dua-duanya. Karena kalau gue ngeliat Chelsea bukan tim yang sejauh ini defensifnya kuat untuk menghadapi press resistance. Press resistance jelek. Dimana Arsenal dengan punyai itu doang, ngepres doang misalnya. Janda mati, Allah mati, janda. Kita di press sama City, di press sama Arsenal. Press resistance mungkin gue bukan masalah di Chelsea. Chelsea masalahnya di transition defending, di set piece defending, itu masalahnya. Pas pressing enggak. Press lawan City skornya berapa? Loh, jangan ngomong skor dong, kemampuan. Ya, itu kan masuk dong berarti. Beda dong, kan gol bisa terjadi dari banyak angle, nggak harus dari press resistant. Ya, cuman menurut gua sih Chelsea nggak kuat di press menurut gua. Kita lihat permainan kaki-kakinya. Dan ngomongin season ini juga Arsenal secara sistem pressingnya lebih bagus daripada City season ini. Jadi apa sih yang Arsenal jelek di mata lu?
Bukan. Enggak serius, gue penasaran gitu. Enggak, maksudnya Lo perasaan forward aja. jelek. Oh, iya, kalau forward kan di atas kertas. Iya. Maksudnya Emang itu yang jelek. yang di sekarang. luar di atas kertas tuh apa Ya gitu. sekarang gue belum nemu. Paling kreativitas belum. di lini tengah. Kita butuh Iya. playmaker. Kita butuh playmaker. Oh. Kelas-kelas seperti Roger, Florian Wirtz gitu-gitulah. Yang untuk Oh. ngedobrak kreativitas itu juga belum dapet. Ganti Odegaard ya. Odegaard mundur Nomor jadi 8. lebih nomor 8. Declan? Sorry, Declan gue emang agak mantik-mantik Ih, dikit. macam anjing. Oke, gue coba ngomong faktual season ini secara sistem. Iya. Tapi maksud Arsenal gue lebih rapi. press resistance bukan problem Chelsea menurut gue. Tapi itu transition defending, set piece defending, terus kalau Defending. ya is it defending? Iya. Iya defending. Kan, Defending. ya kan. Tapi side note saya adalah sejelek-jeleknya Chelsea secara defending lebih baik jauh daripada tahun lalu. Nah, paham nggak? Nah. Terus Lanjut. Oh iya. Nah, jadi itu menurut gue Chelsea nggak bisa dipres. Gue ngerasanya. Ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Next point. Next lanjut. Iya. Ke poin selanjutnya. Di poin kedua tapi Arsenal tuh gampang kecolongan timnya. Gampang kecolongan. Menurut gue kalau misalnya Chelsea di Sancho sih, tapi anjing gue benci. Sancho kurang bagus menurut gue masih dimainin. Dalam game kayak gini kurang bagus. Kurang Dalam bagus. game yang dimana kita butuh speed, kita butuh transisi cepat, bukan Sancho orangnya. Tapi ada Pedro Neto yang Pedro Neto yang akan bermain Kryptonite-nya- sebagai false nine. Kryptonite-nya Arsenal. Gak tau Ketemu di Arsenal Wolves golin. gimana kryptonite-nya? gue lupa lagi kalau statistiknya di Wolves gimana ya. Yang jelas pernah diincar Arteta, tapi kalau ngomongin Iya. gue lupa gol di Arsenal. Tapi lo harus lihat, kita akan nonton bersama. Mudah-mudahan dia on form. Bagaimana? sama. Enggak, maksudnya mudah-mudahan tuh insya Allah. Maksudnya iklan dulu, kita akan nonton live reaction bersama-sama Arsenal lawan Chelsea di hari Minggu jam 8. Abis itu kita lanjut nonton final Carabao Cup Liverpool lawan Newcastle. Maksud gua kita akan nonton bersama bagaimana Neto akan menjadi pembeda. Kita bakal lihat press eagerness-nya, bagaimana dia mau nge-press 90 menit, bagaimana dia buka ruang kanan kiri, bagaimana dia rotasi, itu gila banget. Kita akan lihat. Gue setuju di situ. Di satu sisi, menurut gue merasa sejauh ini apa yang gue lihat. Kok imbuhan mulu? Berat loh ini orang. Bagaimana? Menurut POV gua, Ya menurut udah lanjut tuh, jangan ditambahin lagi. analisa, gue ngerasa ini match bukan jadi match boring, ini bakal jadi match seru. Gue ngerasa, Seru. gue ngerasa banget. Kalau ini mau bakal- seru ya taruhan. Iyalah, gue setuju. Kalau mau seru ya taruhan. Sempet mikir dikira dia gue main ya. Gue yang main ini. Gue setuju. Iya. Kalau mau seru ya taruhan. Kalau Taruhan nggak apa taruhan nggak kita? seru. Taruhan apa kita? Botak. Enggak dibilangin botak tuh entar kalau Arsenal juara UCL botak atau ada yang donate di live 10 miliar gua botak. Mat, sekarang ada kemungkinan Arsenal juara UCL loh, Mat. Ya kalau juara tinggal Lu masih makanya. ke hal itu, Mat. Oh iya, Oh, iya. kalau Arsenal juara UCL kayak Emirates deh. Iya. Ada grup Facebook boys. Telegram. Tapi dia udah keluar dari grupnya, Rim. Tapi gue masih ada chatnya sih. Dia bilang kalau Arsenal juara UCL, gue akan bayarin lo ke Emirates semua beserta semuanya, pesawat, akomodasi, tiket. Orangnya lu kenal? Gue screenshot, gue masih ada chatnya. Tadinya tuh orang bilang Telegram akun bot, bukan akun bot. Telegram kan akun anonim semua. Enggak, tapi Nggak, ada dia fotonya. nggak. Dia Ada fotonya. Lucunya nih orang awal-awal bilang kalau Arsenal juara UCL apapun yang lu mau gue kasih. Gue bilang gasin, Mat. Gue bilang, Mat, Enggak sih. gas. Pertama gue gua bilang, pokoknya gue bilang gue si Arfi. Gue bilang, Ya, gue bilang Gua bilang. gue taruh si Arfi ya. Jangan si Arfi dong bang, itu juga ini. Yaudah, rumah. yaudah ke Emirates berapa sih bang? Gue bilang ya paling kisaran berapa, kurang 50-an juta paling. Oke gas bang. Oh gitu, berani dia. Dan disaksikan banyak anggota Ini grup lo Telegram. yang nonton komen lo atau yang saksi di Iya, grup cuma Telegram. masa di kick lah ya, gara-gara ada violation di kick Oh. ya. Tapi gue masih ada kontaknya. Iya. Katanya, Itu lucu enggak, banget. pas dia keluar dia ngomong gini, bang, gue udah di kick dari grup, tapi tenang aja gue akan tetap menepati janji gue. Begonya, Gue begonya. tagih janji lu ya. Sumpah. Jadi nggak ada taruhan kita. Si Arfi itu pecah. Hah? Si Arfi. Taruhan si Arfi dong. Kan nggak mau. Duit dari mana Karim? Daripada si Arfi gue menyen renovasi studio Grombol. Ya, Gua daripada si Arfi dan renovasi studio Grombol mending Ini gua kalau ini renovasi studio saya sendiri. Enggak, ya, ini oke. kalau kalah- bagi yang mau donasi, bagi mau yang ada yang mau renovasi studio saya dengan exposure gitu balasannya, boleh langsung kontak saya di sini. Di mana itu ada apa?
Nggak tahu, gue nggak tahu Agil masuk Apa kalau mau taruhan kita? Ya dah. Nggak, makan pedes cuma jahat. Kalau makan pedes Gak jahat. bisa, gue kan sudah menjadi penderita GERD akut. Iya, by the way, saya mau menyalakan Pak Oleh juga di sini sebentar ya. Sahur disuruh pakai ayam Pak Gembus saya kebetulan ya. Iya, sponsor Ali. Mules. Hancur percaya. Gue juga. Percaya hancur. Gue juga. Itulah kenapa saya memilih nasi kuning. Saya sudah tahu. Karena saya kalau pulang ke rumah sering makan ayam gembus. Enggak, kalau tahu nasi kuning enak, nasi kuning kan gambling. Iya, gambling. Gue nggak tahu ternyata nasi kuning Ya, kalau gue gulai. pilihannya kalau di sahur ya ayam gembus, ya lawannya pasti gue pilih. Mau lawannya kebab atau apa, gue pilih lawannya. Ya udah. Oke. Gua ayam gembus tapi Jadi Arsenal Chelsea ada tambahan? Nggak. Kalau takut. Enggak, mungkin ada yang mau takut. tanya ke gua Mbasya, mungkin dari kalian. Oke. Dari gue mau nanya. Mungkin ini sih Kita pertanyaan. Preskon. Pertanyaannya adalah apakah sebesar keyakinan Chelsea bakal memenangkan pertandingan bagi Ole? Apakah Arsenal bakal memenangkan pertandingan bagi Basya? Jujur gue ikut deg-degan di match ini. Gue sih seri. Masih. Gue seri. Udah. Ikut deg-degan gak bahas Liverpool? Liverpool? Chance 60% seri, 20% Arsenal menang, 20% Chelsea menang. 60% seri menurut gue. Kalau gue 70% Arsenal menang, 30 Sombong. 30% Chelsea menang. Suka kayak lu. Hah? Gue mat. Lo emang kenapa nggak boleh? Iya, Ya, maksudnya- dibanding semua orang mat gue paling Iya, cinta sama enggak. lu. Gua ya udah Enggak. kalah tinggal Fans kalah. Arsenal ini minum obat apa sih? Iya. Pengen ikut itu. Kalau ada suatu obat yang kalian minum, Le- kita pengen ikut. Enggak, Mat. Nggak, Kita kalau ada obat kayak realistis gitu saja, Mat. sekali. Mohon. Realistis, Mohon kasih Mat. dia. Realistis. Realistis lah. Arsenal nggak ada Ini penyerang. mah realistis. Dia bilang 100%. Chelsea ada penyerang. 70 bak. Chelsea ada penyerang enggak? Ada. Siapa Neto? Ya sama gue Trossard juga di tengah sama bisa kalau gitu. Ya Enggak, maksud udah. gue yakin banget Arsenal menang. Ya gue yakin main di kandang, Li. Main di kandang, Emang Amires ini apa? main di kandang. Kemarin rekor lawan top 6 masih belum kalah. Kemarin hampir kalah gara-gara. Untung Raya nge-save. Jadi masih belum kalah. Main di kandang, ya gue Iyalah. Wajar dong, Arsenal kita ngomongin gue benci banget sama dikata di atas kertas ya. Menang harus apa nih di atas kertas maksudnya gue bingung. Ayo dong. Biar Nah, next lu setuju? videonya. Jujur aja, lu setuju sama Basya bilang 70%. Lu bilang dia benar dan lu mengapresiasi dia 70% menang. Itu kan di atas kertas. Iya enggak? Apa nih di atas kertas? Lah, lu setuju sama Iya. dia berdasarkan di atas kertas? Ayo. Enggak, gini. Apa maksudnya di atas kertas? Lah, kenapa lu setuju sama itu kalau nggak tahu di atas kertas apaan? maksudnya tuh on paper sama. Enggak, iya on paper di atas kertas. Gue capek dengan kalimat itu tuh enggak? Maksudnya berdasarkan historika. Data, semua. statistik. Iya, Profil. iya. Gue tahu cuman kurang Terakhir asik. Arsenal menang di Emirates kapan, Le? Tahun lalu Dia lawan menang Chelsea. mulu, orang 5 kali berturut-turut nggak menang. Sorry, Chelsea menang sama Arsenal. Lama, 4 3 tahun kali. 4 tahun. Chelsea kalau udah main di kandang lawan Nggak, kita nggak tahu. Lu mau kapan tahu menangnya terakhir kapan? Terakhir kapan? Bener dong. Hah? Bener dong. Iya. Tuchel terakhir tuh zaman Lampard yang Iya pokoknya Lampard lama yang lah. golin. Lampard atau Tuchel yang pokoknya yang Zaman. waktu itu yang waktu Willian golin kan? Iya, iya. Yang Willian golin. Apa setelahnya masih ada satu gue lupa pokoknya antara. Tapi serinya banyak gak? Kalau di Emirates menang mulu Arsenal. Akhir-akhir ini ya 3 tahun terakhir. lah. Arsenal Ini bakal gua menang deh. menurut gua. Arsenal bakal menang. Terus bakal menang terus. Liverpool downfall. Kita lihat Liverpool downfall. Terakhir Chelsea menang di Arsenal tahun 2021 Arsenal 2-0. Premier League. Tuh, terakhir 2021 itu yang Willian kan? Berarti 2021 itu udah Tuchel, Tuchel berarti. bukan Willian. Oh, bukan James Willian. sama Lukaku. Oh, itu bukannya pre-season lah. Itu Tuchel enggak, Premier. Oh, Premier League. Masa pre-season mulu sih, Man? Nah, soalnya pre-seasonnya ketemu Chelsea juga. Enggak Lukaku. Oh, Lukaku. Nah, kalau Chelsea menang bilangnya Oh, pre-season. gitu. Lo gue lupa Gila, gila. enggak soalnya gini. Gua ingat Ini semua nih fans Arsenal nih kayak orang kena obat ini ya, amnesia apa? Amnesia kan? Lupa ingetan kan? Yang dia inget cuma yang sekarang-sekarang doang. lo bukan karena Iya. gini ada tahun Mabok ada fanatik, tahun di mana itu Memento. bukan ada tahun di mana ketemu Chelsea di pre-season akhir, habis itu di early Nggak bakal weekday-nya dong. tuh ketemu Gua Chelsea kan, juga. Data gue kan matchnya nggak mungkin pasti Premier League dong. Iya sih, kan nggak tahu ya udah. Jadi kayak gak terima gitu kalau Chelsea menang, Le. Ya udah masih 4 tahun lalu, 3 tahun lalu. Pulang. 3 tahun lalu. Anda salah. Udah ada pertanyaan lain terakhir. Gua satu pemain yang belum disebut-sebut dari tadi. Tiap minggu kita omongin. Siapa? Kita pernah berdebatkan hal ini. Siapa? Tuh Kan tadi diomongin. Emang tadi? Tadi diomongin. Siapa? Gue bilang gue mau call Palmer kan? Oh iya. Iya. Itu diomongin di UECL. Iya kan gue bilang, gue nggak mau dia datang ke Emirates dengan keadaan bapuk. Karena Ya. dia bapuk. Ah, Gue nggak mau. ntar Makanya gue mau dia main di malam, dapat 1 gol, 1 assist, mungkin apapun whatever. cedera. Good game, enggak good game lah.
Jadi dia bisa datang ke Emirates dengan kepercayaan diri dan energi yang baru gitu. Betul. Enggak, itu tapi Arsenal full tim. Terus-terusan anjing. Ya pasti full tim. Full Enggak, tim. waktu menang sama Chelsea musim lalu. Iya full tim. Paling Pasti full tim. full tim ya, full tim. Saka itu Generally main full tim pasti. Full tim. Gitu. Ada lagi? Ya, menurut gua simpel, ini match bakal udah tadi udah prediksi udah. Ya, lanjut aja. Udah. Oke, kita ke game terakhir yaitu final Carabao Cup. Liverpool lawan Newcastle. Info dong, Newcastle nggak main siapa aja? Gordon katanya nggak main. Gordon, Isak, Gordon Hall, nggak main, Isak nggak main, Hall nggak Joe main. Jolinton. Iya. Jolinton nggak main. The trophy is yours. Belum tentu. Iya lah. Terus-terusan begini sini. Gila, lu hostnya Rim. Masa terus-terusan. Pegang Rim. Gue capek. Mau sumpah, ngomong kata-kata itu LP tapi ntar diomelin sama netizen Budiman. Jadi Apa? Lu gua kalau nggak mau menang, ngomong. ya tolol. Kita Kalau nggak menang, tolol. TAA udah pernah terbukti kalau TAA nggak ada Conor Bradley. Bahkan berarti cedera. Kwanza udah kebukti pas lawan PSG jago. Cuma satu game doang. Lawan PSG. Iya. Ini Newcastle. Iya, baru maksudnya Siapa? satu Nggak ada, game nggak ada. kan. Lawannya bukan Gordon. Oh iya. Botman juga cedera. Nggak, tapi Nggak, ada yang cuma Hall suspension. sama Botman. Ada yang suspension. Suspension si Gordon. Gordon, Isak. Banding lah Gordon lah. Final kan biasanya kalau final bukannya pemutihan. Enggak, tetap dihitungnya kayak gitu. Binus kalau misalnya udah 5 Isak tahun katanya pemutihan loh. 50-50, Pak. Isak 50-50. Pokoknya ya, jika pertandingan ini dimulai tanpa Isak, Gordon, dan Hall dan Joelinton, lu nggak menang juga. Ya, bodoh. Ngaco menurut gua. Bodoh tanpa hak itu. Tapi kalau Liverpool menang, lah. Bodoh. Menurut Bodoh. gua. Menurut gua goblok. Kalau goblok. gila ya manusia ya. Ketika Liverpool kalah dikata-katain. Tapi kalau menang dikatain lagi. Li. Top. Li. Terus mau apa? Perempuan. Damn. Enggak, gini ya, Rim ya. Li. Gua bukan orang yang ngatain Lucky Pool. Never. Tidak pernah gua ngatain Lucky Pool. Enggak kayak Kalau ini. lo kalah ini bodoh. Tapi kalau menang deh. Ya, kalau menang ya lu harus menang. Lu punya Wajar. kemampuan untuk menang, iya. Gila ya. Iyalah. Li. Bilang dong. Wah, layak memang menang, bermain Iya, hebat, Ya, bagus. layak karena Kan lawan. gua bilang, Kan? lu layak menang karena lu Gila. punya kemampuannya. Kalau lu sampai nggak menang ya bodoh. Gue kasih Enggak, gambaran. Jangan nyepelein lawan. Bukan Nggak ada nyepele, gambaran mereka sih lawan. gak bakal nyepelein. Iya, kalian seakan-akan menilai kalau Liverpool melawan tim yang lagi drop banget. drop. Nggak gini. nggak ada yang- Lo ketemu Newcastle first team menang. Menang. Kapan? Season ini. Maksudnya ini. First, enggak, Ini gue first team, bacain sorry. matchnya. Iya. Pertemuan di Di kandangnya Newcastle. pertemuan terakhir Iya. di Anfield. Emang itu di Anfield besok. Sebentar. Sampai Mereka sudah ketemu 2 kali musim ini. Yang terakhir di Anfield 2-0 menang Liverpool. nggak ada Isak. Sebelumnya di St James Park 3-3. Itu Menang. full team. Ya. Udah, yang 2-0 gak ada Isak. Nggak ada Isak. Nggak ada Nah, Isak. orang Callum Wilson startingnya. Nggak ada Isak. Yang 2-0. Yang 2-0 Iya. Callum Wilson Nggak ada startingnya. Isak. Oh iya. Kan itu makanya gue di podcast Newcastle ngomong. terakhir menang lawan Liverpool tahun 2015. God damn. Coloccini. Bukan. Iya, baiknya kalau sini. 2015 itu skuadnya masih Coloccini. ya Coloccini, Nice. terus Papis Papis Cisse, Wallah, Hatem Benarfa. Gini Wijnaldum. Jadi kalau kalah bodoh. Kiper tim Krul bukan? Kipernya enggak? Apa Stekelenburg? Elliot. Oh. Harvey. Siapa itu? Ya, boleh bahas sedikit gak? Lin? Silakan. Ini final ya. Jujur, gua yakin menang insya Allah. Cuman yang gua takutin adalah dari segi mentalitas. Kita segi permainan kita oke lah, open play-nya Liverpool kita tahu sendiri dengan dia punya menurunkan pressing, tapi dia lebih teratur. Namanya apa, Mat? Nanti biar diperjelas sama Basya ya. Jadi Gue juga nggak tahu. Coba. Artiin lah. kita nggak terlalu pressing kayak Klopp, tapi kita lebih mendominan di lini tengah, Iya, mid bantu block. mid block. Terus kita lihat Newcastle tanpa Newcastle juga Gordon. nggak pressing. Iya. Newcastle juga nggak Tapi pressing. kalau full tim dia pressing lah. Di waktu di kandangnya Newcastle. Tadi mau ngomong apa lupa, dijawab mulu sih. Oh, lain jawab. Oh. Omelin dong. Ya kalau gue lihat Liverpool insya Allah nggak kena mental ya. Jujur yang gue Tapi ini takutin. kan groundnya netral. Stadium netral. Kalau St James Park bisa beda. Enggak, gue takutnya
gue jujur lah, kita Ini kalah lawan PSG, oke lah kita kalah. Cuman Ayak. gue takut banget ini kena mental. Ya pemain Tahun Liverpool lalu aja beda. lawan Chelsea yang segitu hancurnya hoki loh. Heading doang terakhir Van Dijk. Oke, Hoki gila. Nggak Le, kalau itu main Liverpoolnya mudah semua Le. Apa? Harusnya lu yang menang Le. Oh iya, Itu pemain Liverpoolnya mudah semua Le. Itu lu harusnya Mau menang. gue kasih lihat umurnya. Mudahan Hah? mana? Starting sama end. Liverpool mudah semua Kick Le. off sama finish. Enggak, beda. Pemain muda lu secara Ya, beda lah. Lu enggak, ngomong umur, gue balas bukan, umur. bukan. Apa? Secara game time di Premier League Lu lebih ngomong umur, gue balas experience. umur. Dia yang main dance. Sekarang pakai experience. Dia yang main dance. Jaidedan. Umur nggak bisa ke Dance. experience. Udah Experience. lo mau kick off mudahan kita. Lo mau selesai finish game mudahan kita. Udahlah. Udah Le, kalah ngakuin Le. Chelsea selalu kalah sama Liverpool di Van final Dijk, Le. corner. Selalu kalah di final Le. Bisa gana oleh. Iya. Kayak lagi menang apa? Wah, bangganya spesialis Carabao Cup. Iya sih. Kita punya terbanyak Carabao Cup. Iya makanya. Mau senang. City yang paling banyak lu. Liverpool yang banyak Carabao. Piala Oh, Liga. iya. Enggak, Ya, Carling maksudnya. Ya Carling, Piala Liga iya. bukan Carabao. Zaman Andy Carroll ngelepas nggak bisa menang Iya. apa-apaan. MU terakhir menang Carabao, apa? Carabao. Ah. 2 tahun lalu. Sebelumnya? Apa? Sebelumnya? Enggak apa kebanggaannya Iya. apa nih Iya Carabao? enggak, ini bangga-bangga ini kayak Nggak, kalau Carabao City, kalau Piala Liga kan ganti-ganti tuh pernah Carling, pernah apa, itu baru mungkin Liverpool. Enggak, emang Piala Liga lah. Itu Enggak namanya- mungkin. hitungnya nggak Piala mungkin. Liga, Carabao kan Mat. cuma sponsor brand minuman. Ya, sama kayak kita ngomong Liverpool Premier League 1 gitu misalkan. Ya emang Ya, kayak gitu, kan sama kan. Tapi maksud gua Total, ngasih ya beda lah. gua Itu ngasih cuma terminologi sponsor. doang. 40. Ya iya. Bukan formatnya berubah. MU juga lama. Tahun 30, 40, 50. MU juga Sir Alex Ferguson Maafkan doang. saya salah. Bangga ini lah di sini Piala Liga lu banyak-banyakin. Enggak Soal- gini. Dia bilang dia bilang kalau Tebal. Carling ke kan ada League One waktu itu ya. Enggak Capital One. Carling, One. Capital One, Carabao. Menang juga tuh. Ada bedanya enggak? Mungkin ada enggak tahu Enggak deh. ada, itu Nggak sponsor ada, itu doang. sama. Sponsornya. Berarti Piala Liga nyebutnya. Piala Sekarang Liga ya, Piala kita Liga. paling banyak gitu. FA juga kita paling banyak. Gue kalau Eva Arsenal. Boleh sering main MU sekarang. Enggak, Kan 14. lu kalah kemarin. Cuma kan season lalu gue menang. 13 itu jadi 13. Ya beda 1. Iya, bangga. Ya pokoknya intinya Liverpool harus. Pokoknya kalau kalah bodoh itu intinya. Kalau kalah lu setara sama Bodo Glint. Ya gitulah. Iyalah enggak? Deg-degan. Kalah enggak masuk akal kalau kalah. Kalau sampai kalah, Ali kena mental. kalau sampai kalah menurut gue Premier League enggak Nah, gue mungkin pengen menang. siapa aja sih yang fit bentar ya guys ya. Sumpah Isaac Gordon dong. Nah, gue Papa udah cek kan? Hah? Gua Isak cuma- main. Sama jadi Botman. Gordon Hilang Hall dong, sama Botman. berarti Ya, dia siapa nih? susah, Coba Li. kita Tapi lihat. masih ada Susah. Gabriel Magalhaes. Susah li. Gabriel susah. Magalhaes. Ada Gabriel Magalhaes. Gabriel Magalhaes nih susah, kita lihat susah. ya. Menurut gue Newcastle ya. Tuto ya. Gue juga gue Final ya. Adu midfieldnya kalah Liverpool. Nah. Depannya jauh tajaman Newcastle. Oke. Kiper dia bisa Ya, diadu sama Alisson. Back dia ada kekurangan Siapa bisa dua Malisan? Dubravka. Terus lah diemin terus. Oke. Menurut gua di match nanti mungkin bisa jadi alternatifnya si Gordon bagi Newcastle-nya adalah si Harvey Barnes. Yang kita tahu Barnes di Leicester mainnya bagus bagus. sih super sub mulu juga. Super sub mulu, mungkin itu bisa jadi panggungnya Harvey Barnes. Joel Murphy. Jacob Murphy Murphy kanan. Jacob kanan. Murphy kok Joel. Tapi mereka juga masih punya siapa? Miles siapa? Mas Morales. Miles Kelly. Miles Kelly main gue. Tadi Si siapa namanya? ini Dikonfirmasi. Lewis Miley juga oke. Gelandang itu. Tapi tengah mereka emang gak ada Joelinton beneran? Cedera. Cedera ya? Berarti tengahnya bakal mungkin Joelinton enggak ada. ada. Berarti tengahnya Katanya cedera. bakal Joelinton, Tonali sama Bruno G. Wey. Bruno Guimaraes, Bruno Gabriel G. Magalhaes. Mungkin agak concern di belakang ya karena tadi nggak ada Botman, mungkin yang gantiin Shar berarti kan Shar mungkin yang gantiin Iya. bakal si Shar Kirinya Cara sama Burn paling. sama Burn sama Burn. Kirinya Livramento main di kiri. Gaten. Si siapa namanya? Kabar terbaru Alisson yang bakal dimainin bukan Gallagher. Iya terus. Enggak mungkin ada nggak tahu. Ya kan belum kick off, mana tahu lainnya belum ada. Kan Dan tapi udah ternyata benar Mat, dipastikan. yang tadi lu sebutin adalah three at front yang dipakai terakhir. Terakhir Ya lawan. terakhir yang gantiin Gordon emang Barnes. Emang Barnes pasti. Iya. Ada bersama Isak dan Murphy. Ya kalau ngomongin secara talent wise segala macam menurut gua Barnes sama Garden ini nggak beda jauh lah. Cuma mungkin emang Garden lebih apa ya lebih
lebih punya shooting yang lebih oke mungkin gitu-gitu. Iya. Jadi mungkin lebih di Tapi starting. mungkin nggak punya teknik kayak Gordon yang bisa menciptakan Iya. sesuatu gitu. Tapi Isak kalau dia main Van Dijk sama Konate harus benar-benar hati-hati. Konate Tahu nggak 50-50. Kenapa? Karena Tahu nggak kenapa dia ini ngomong gitu? pemain Nah, pertama kita ngomong presiden di di James Park yang dia golin dari luar. Ini Yeah. pemain tuh bisa nge-create something out of nothing, tau nggak? Oke. Fun fact, Fun fact, Fabrizio Romano. Romano sudah bilang kalau misalnya ada obrolan Arsenal mau beli Isa. That's Liverpool why. juga, Liverpool juga. Itu kenapa dia heboh sama iya. Isa. Sorry ya, pembelian Isak tuh udah rumor udah dari tahun lalu, dari Onsen juga tahun lalu juga. Ya lu dari tahun lalu lu puja mulu nih orang. Loh, karena nih orang sengeri itu, nih orang maksudnya yang single handedly ngalahin Arsenal Apa di yang beli di MU? di Carabao Cup menurut gua itu Isak, baik itu leg pertama maupun leg kedua. Gila itu orang. Gue baru pertama emang kali gila, emang gila. ngeliat Saliba segitu kocar kacirnya sama Isak. Ya emang gila gue setuju. Tapi ini secara mental juga Arne Slot pertama final ya di Carabao. Jadi mau nggak mau dia harus lebih hati-hati sih buat kalah. Enggak, kita bahas kalau Arne Slot kemarin mungkin dari game terakhir lawan PSG ya. Main manajemennya agak question mark. Apalagi ntar kalau ada penalti shootout, waduh. Berantakan. Ya, pasti ini udah belajar lah dari yang sebelumnya. Nunes sama Jones berdampingan langsung gitu urutannya. Itu resiko banget menurut gue sih. Ya dia pasti belajar dari sebelumnya sih Le. Kalau dia masang McAllister sama Szoboszlai sampai terakhir mungkin agak riskan karena kita ngejar juga Premier League. Mungkin juga ada perubahan nanti di babak kedua. Harvey Elliott juga bakal masuk. Harvey terus Chiesa padahal sisa 2 pertandingan lagi dia bisa dapat medali. Main masih dapat nih. Pasti dapat. Nih makanya itu. Masih 12 game lagi nggak sih ini? Tapi abis ini kan 8. national break. Abis ini kan libur. Jadi menurut gue sih bakal all out. Pemain intinya bakal digaspol. Oh, lu kalau kalah di sini sih menuju international break kalah. Jelek form mental. Formnya 2 minggu nih. Terus pulang ke negaranya cedera. Biasanya kan gitu deh. Ketemu keluarga apa main cedera. Arsenal terus turun. dari Nottingham Forest juara. Amin sih gue. Gak dari quadruple aing tanya jadi 0 gimana? Pecah. Itu pecah. Sampai kayak begitu. Pecah. Dan yang menang Premier League bukan Arsenal. Enggak, gue mana deh terakhir nih. Gila, Bentar, ini win ini season. soal quadruple ini quadruple. Quadruple. Aing Iya. tanya quadruple. Quadruple. Kita akan menjadi tim Inggris pertama yang menangkan quadruple. Quadruple ini Sumpah, narasi gara-gara satu fans itu hancur fans Liverpool. semuanya punya percaya diri kayak gitu. Maksudnya? Percaya diri quadruple. Enggak Le, ya Allah. Ini nih, ada satu fans Liverpool yang kayak gitu, semuanya kena. Awal gue kesian sama ini orang. Tapi lama kelamaan kok akhirnya buat jadi bahan meme. Setiap gue buat konten ada tentang mana El Tantrum bang, El Tantrum. Menurut gue apa sih? Mau Enggak, sampai gue kapan? nanya lu nggak jawab. Apakah Enggak, perasaan gua siapa enggak. Ridwan ya? Di Bandung. Apakah perasaan Ridwan itu lu rasain juga? Lu pede menang quadruple kemarin? Enggak. Quadruple enggak. Treble? Treble enggak, selain jokes ya. Nah. Selain jokes enggak gue. Emang gak pernah. Enggak Gak pernah. akan bisa. Gak akan bisa. MU juga terakhir kapan? Dan itu dibanggain sampai nanti kiamat. Udah Premier League itu. Apa? Udah Premier League. Iya makanya dibanggain sampai kiamat. Premier League berapa? Disambungnya udah jam depan. Udah ada pertanyaan lain? Nggak, tapi tadi kalau lihat Newcastle 2 tahun lalu aja dikalahin MU dengan nggak mudah, tapi maksudnya MU bisa ngalahin under Ten Hag, jadi harusnya ya. Pelatihnya juga siapa? Dan Eddie Enggak, Howe, tapi waktu itu formnya Newcastle nggak kayak hari ini. iya. Enggak, itu masuk Champions League lah. Sorry, bukan dong. Bukan itu masuk Champions League. Enggak season Iya, lalu depannya. masuk Champions Tapi dia maksudnya nggak, dia lagi di form untuk ini loh kan. Gue nih lupa nih antara dua. Itu 2223 kan? Antara dia di 2223 ya? antara udah di Champions Oh, iya, League, lawan MU ya final ya. antara udah di Champions League atau lagi di form yang masuk ke Champions League. Berarti League. either way dia lagi di formnya bagus. Fun fact. Iya 4. Masuk fact. Champions League ya benar. Iya. Fun fact dikit. Liverpool 16 besar kalah sama PSG. MU 16 besar menang lawan PSG. Entar final Carabao Liverpool lawan Newcastle. MU tuh menang tuh sama Newcastle tuh. Terus Kita lihat. Ntar kalau mau tutor Jadi buka pesan-pesan arti terakhir gitu. nih untuk game Carabao. fans MU bisa Kasih sombong. pesan-pesan untuk fans Liverpool. Ya kalau menurut gua Liverpool sama Newcastle ini menjadi gerbang ya buat Liverpool dapat piala, karena kita fokusin aja,
Kita dapat piala bersyukur, nggak dapat piala kita Nangis. ya sedih, harus sedih, pasti sedih ya. Cuman kita fokus aja satu piala ini, Premier League. Gue sumpah Le, ya kalau disuruh Carabao Cup gue 70% pengen juara. 70%. Tapi kalau Premier League, kalau bisa lebih dari 100% gue pengennya. Berapa? Maksudnya buang semuanya yang penting Premier League. Bukan buang semuanya. Enggak, maksudnya lu berani Ibaratnya kalau mau, relain semuanya yang penting Premier League gitu kan. Iya. Kalau dikatakan rela, nggak rela sebenarnya. Aduh. Cuman gimana ya Bukan maksudnya? itu maksud gua, saking 100% lebih itu. Artinya lu rela semuanya hilang yang penting jangan lepas Premier League. Premier League. Ya, ibaratnya ada Misalnya menang Premier League tapi lu disuruh telanjang jalan Bundaran HI. Ya nggak gitu juga. Enggak, ibaratnya gini, ada jin keluar dari botol, Anda saya beri satu permintaan. Musrik. Habis itu Anda bilang, "Saya mau juara Premier League, jin." Gitu misalkan. Bahlul. Tapi Bahlul. tapi syarat Kayak gitu. tapi syaratnya Anda harus mengalahkan harus kalah di FA Cup, Carabao dan Champions League. Lu terima. Untuk saat ini kan karena memang ada 2 piala Mat yang bakal kita dapat insyaallah. Ada Carabao Carabao sama IPL. Premier League. Orang nggak ngerti ini ya, maksudnya metafora seandainya lu dikasih pilihan untuk lu juara Premier League, lu tuh harus menghilangkan Carabao gitu. Kan tadi lu enggak ini Gua mau Gini deh, juara Carabao, nih. bukan Lu ngerti berarti gak sih nggak mau, metafora? paham Nih, nggak? nih ya lu di awal musim punya 4. Carabao, FA, IPL, UCL. Terus ketemu Jinnya nanya, "Ini gua kasih lu satu langsung. Lu pilih yang mana?" Premier League. Ya udah itu jawabannya. Iya. Tapi tidak Nggak ada Masa tapi tapi dong, lagi? masa bukan ditapiin tapi terus? tidak mengurangi kalau gue pengen juara Ya UCL iyalah. juga, paham nggak? Sekarang gini. Takutnya salah paham orang-orang ini. Sekarang gini ada duit, ada rumah, ada mobil, ada apa. Lu pilih satu tapi kan bukan berarti lu nggak pengen yang Gue lain. nggak pilih semuanya. Gue pilih sejadah. Dah. Gua sholat. Capek. Ya, Menurut gua 2-0 nih Newcastle menang. Menurut gua Liverpool sih. Oh, Tipis tapi Liverpool. ambil nanti. Tapi jangan sampai videonya. penalti ya. Kalau penalti ceritanya bisa beda. Jangan sampai penalti. 2-0 Newcastle menang. menurut gua 1-0 Liverpool, penalti salah. Penalti salah, maksudnya penalti in game. Penalti di in game. Iya, menurut gua Liverpool nggak punya tim yang sekuat itu untuk melawan Newcastle, dan gua ngerasa ini akan menjadi kemenangan mudah untuk Newcastle United. Potong video aman. 2-0. Liverpool. Oke, ya udah. Tolong di-tag. Itu aja guys. Preview game week 29 untuk EPL dan preview Carabao Cup final antara Liverpool dan Newcastle. Jangan lupa kedua game di minggu ini kita akan live react, ada Arsenal lawan Chelsea dan live MU Leicester. Carabao. Enggak, Newcastle lawan Liverpool di hari yang sama di mulai jam berapa? 7:30 ya. Mulai 7:30 malam hari Minggu sampai selesai game Carabao. Kita ketemu di Sahur Ball, itu Sahur Ball karena sampai subuh. Kita live react bareng, seru-seruan bareng. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go. You'll never win again.